Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, kita kembali lagi di kelas PPU ya, bareng aku Rizal buat nemenin kalian selama belajar PPU ya. Gimana nih teman-teman? Puasanya aman? Aman ya pasti. Oke, hari ini kita bakalan ngebahas tentang tema, topik, dan judul ya. Ini salah satu materi yang penting juga. Sebentar aku share screen. Oke, gimana? Aman teman-teman? Udah kelihatan belum share screen-nya? Tuh, Aman ya? betul. Oke, kita mulai ya. Eh, jadi pada pembahasan kali ini kita bakalan membahas tentang tema, topik, dan judul gitu ya. Pertama kita akan ngebahas tentang tema dulu. Nah, sebenarnya apa itu sih tema? Tema adalah dasar cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang dan menulis. Oke, jadi teman-teman, ketika kita membaca sebuah paragraf ya atau sebuah teks itu pasti memiliki yang namanya tema gitu teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, tema itu apa? Tema itu adalah dasar cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang dan menulis ya. Jadi kalian mesti kalau misalkan ketika membaca sebuah teks itu pasti ada temanya kan. Kayak misal temanya itu tentang pendidikan ya, terus temanya tentang politik ya, politik, terus temanya tentang kesehatan gitu ya, dan lain sebagainya. Karena tema ada banyak ya. Dan tema ini tuh dia cakupannya paling luas, teman-teman. Catatan ya. Dia ini cakupannya paling luas. Cakupannya paling luas. Nah, apa yang dimaksud dengan cakupan paling luas? Jadi tuh dia benar-benar umum gitu. Karena kalau misalkan kita bicara pendidikan, kita bicara politik, kita bicara kesehatan, ini kan umum banget ya. Karena pendidikan kan banyak gitu ya. Ada pendidikan sains, pendidikan sosial gitu ya, dan juga politik juga ada banyak, kesehatan apalagi banyak gitu. Jadi intinya tema ini tuh dia cakupannya luas banget gitu, benar-benar sesuatu yang umum gitu yang menggambarkan sebuah teks gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada tema, mestinya ada apa? Yaitu ada topik, teman-teman. Setelah tema, pastinya ada topik. Ya. Nah, topik ini apa? Topik adalah inti dari suatu tulisan, inti dari seluruh tulisan yang ingin disampaikan ya, atau yang dibahas gitu ya, dalam sebuah teks. Oke, jadi setelah kita membahas tema, yaitu cakupan yang paling luas, selanjutnya adalah topik, teman-teman. Nah, topik itu apa? Topik itu adalah inti dari suatu tulisan yang ingin disampaikan ya, atau dibahas dalam sebuah teks. Contoh, kita misal sedang membaca sebuah teks yang memiliki tema kesehatan ya. Nah, tema kesehatan ini tuh ada topiknya. Kesehatannya ini tentang apa? Bisa aja dia kesehatan tentang kesehatan tubuh gitu ya, kesehatan tentang mental gitu, bisa kesehatan mental, kesehatan fisik ya, dan itu yang dinamakan topik teman-teman. Kalau kesehatan ini dia tema, tapi kalau misalkan dia lebih mengerucut lagi, itu namanya topik ya.
Misal kesehatan mental, nah itu kan berarti udah nggak terlalu umum ya, agak sedikit mengerucut gitu. Jadi itu intinya topik itu inti yang ingin dibahas di suatu teks. Nah, kalau topik ini dia biasanya catatan, biasanya dia berupa frasa ya, berupa frasa. Kalian pasti masih ingat lah ya frasa itu apa? Coba deh, sebelum aku lanjut, frasa itu apa teman-teman? Ayo apa? Frasa. Ada yang masih ingat? Frasa ya. Frasa itu dua kata atau lebih yang terbentuk dari kata gitu ya. Misal kata nomina, gitu, kata kerja, itu dua kata atau lebih ya. Jadi itu biasanya kalau topik itu biasanya berupa frasa minimal terdiri dari dua kata, minimal dua kata gitu ya. Nah, kalau topik ini tuh dia cakupannya itu sedikit di bawahnya tema. Nah, gimana cara kalian menentukan topik? Biasanya topik ini tuh sering diulang-ulang, teman-teman. Sering diulang-ulang di suatu teks gitu. Ada kata kunci biasanya ya. Sering diulang-ulang. Sering diulang dalam teks gitu. Nanti kita bakalan lihat ya contoh soalnya itu gimana tentang tema, topik, dan judul. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman yaitu tentang judul. Mungkin aku bikin baru aja judul. Karena judul di sini agak banyak ya bahasannya tentang judul. Nah, judul itu apa? Judul itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menandai suatu karangan, untuk menandai suatu karangan atau disebut kepala karangan atau disebut dengan kepala karangan ya. Jadi judul ini tuh dia sebagai headline gitu, gambaran keseluruhan gitu ya. Jadi ketika orang membaca judul itu pasti tahu, oh ini berarti ngebahas tentang ini gitu. Jadi makanya judul itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menandai suatu karangan atau disebut dengan kepala karangan. Ya sebentar ya teman-teman, ada yang bocor. Udah, oke. Kita lanjut lagi. Jadi judul ini disebut dengan kepala karangan dan juga judul ini cakupannya paling sempit teman-teman. Cakupannya paling kecil lah, paling sempit. Jadi kan cakupan yang paling lebar atau paling luas itu kan tadi tema ya, karena dia ini benar-benar umum gitu, benar-benar general. Selanjutnya, mulai ke bawah lagi, cakupan yang lebih sedikit yaitu tentang topik gitu. Topik ini di bawahnya tema, karena meskipun dia udah merucut, tapi dia masih general ya. Dan juga cakupan yang paling kecil banget itu adalah judul. Karena judul ini udah benar-benar eh, bukan sesuatu yang umum lagi, tapi udah ngebahas secara spesifik tentang apa yang dibahas di dalam teks gitu, teman-teman. Nah, judul juga ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu apa? Syarat-syarat judul. Ada beberapa syarat ya. Yang pertama itu adalah relevan, itu ya. Nah, untuk relevan ini tuh artinya dia menggambarkan isi gitu. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita membuat suatu judul tapi nggak menggambarkan sebuah isi gitu. Kayak mungkin kalian tahu gitu tentang buku yang judulnya itu dia buku ini jangan dibaca ya. Tapi meskipun itu nggak relevan, itu sebenarnya masih termasuk ke syarat-syarat judul gitu. Syarat ke judul apa yang keberapa? Yang kedua, teman-teman.
yaitu apa? Yaitu provokatif. Ini adalah syarat judul yang kedua, provokatif. Jadi tuh provokatif ini tuh supaya pembaca ini tertarik gitu, membuat pembaca tertarik. Seperti contoh ya, buku tentang mungkin kalian udah pernah baca buku ini bukan untuk dibaca ya. Nah, itu kan orang-orang jadi tertarik ya. Kenapa nggak boleh dibaca gitu? Dan itu sah-sah aja gitu teman-teman. Kalau misalkan judulnya seperti itu. Karena itu salah satu syarat judulnya yaitu provokatif. Dan syarat yang terakhir adalah judul harus singkat. Ya, nggak boleh panjang. Misal kalian membuat sebuah judul atau kalian menghadapi sebuah soal gitu ya ditanya, judul yang tepat untuk teks ini apa gitu. Pastikan judulnya ini singkat. Maksudnya singkat gimana? Harus kurang dari 15 kata. Ini sebenarnya 15 kata itu udah maksimum banget teman-teman. Jadi usahain ketika kalian menjawab sebuah soal atau kalian membuat sebuah karangan ya atau membuat sebuah judul, ini pastikan kurang dari 15 kata gitu. Jangan terlalu banyak gitu ya. Nanti apa namanya membuat pembacanya itu nggak tertarik gitu atau karena terlalu panjang jadi tuh bingung ini tuh ngebahas tentang apa gitu. Oke, mungkin di sini aku bakalan bikin sebuah gambar agar kalian semakin terbayang gitu ya. Sebentar, agak jelek. Kita membuat sebuah ilustrasi supaya kalian makin mudah tergambar. Misal bulat, lalu ini bulat lagi. Sorry, agak susah ya. Oke, terus kita buat bulat lagi di sini. Jadi kelas gambar gini, teman. Oke, di sini kita ada tema. Belum diganti. Sebentar. Oke, di sini kita punya cakupannya tema. Lalu ini cakupannya topik, ya, topik. Lalu ini cakupannya judul. Nah, kalian bisa lihat di sini, tema ini dia cakupannya paling besar, teman-teman. Paling besar. Lalu topiknya juga ini dia termasuk yang besar, tapi dia masih di bawah tema, gitu ya. Nah, sedangkan untuk judul ini, dia termasuk ke cakupan yang paling sempit gitu. Nah, sekarang kita bakalan membuat sebuah ilustrasi ya, ilustrasi tentang penggunaan dari tema, topik, judul. Nah, mungkin eh, aku di sini bakalan membuat tiga bagian. Bagian pertama ini adalah tema, bagian tengahnya, sorry, topik, topik, dan bagian ini adalah judul. Oke, pertama aku punya tema namanya ini kebersihan. Ya, temanya tentang kebersihan lingkungan. Oke. Kebersihan lingkungan ini kan dia luas banget ya. Kayak lingkungan, misal lingkungannya rumah, lingkungan di masyarakat, lingkungan di sekolah, lingkungan di kampus gitu ya. Itu luas banget gitu. Jadi ini kebersihan lingkungan ini dia termasuk tema, teman-teman. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita menentukan topiknya ini apa dari tema kebersihan lingkungan ini? Kita bisa menambahkan topik yaitu ini aku bikin dua ya, supaya kalian boleh nanti mengkreasikan bikinan kalian sendiri. Pertama, topik yang bakalan aku bikin itu tentang kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah, ya. Dan topik yang kedua, aku bikin kebersihan pusat perbelanjaan.
Nah, kalian di sini bisa ngeliat kan perbedaan dari tema dan topik. Kalau tema ini dia luas banget, kebersihan lingkungan. Nah, kita kerucutkan lagi, kita sempitin lagi, yaitu tentang kebersihan sekolah gitu ya. Karena lingkungan ini kan luas banget. Habis itu lingkungan ini kita kerucutkan menjadi sekolah, lalu menjadi pusat perbelanjaan. Nah, meskipun ini kita udah mulai cakupannya sedikit sempit ya, tapi ini bisa kita lebih sempitkan lagi ya. Misal judulnya ini, aku mau ngasih judul yang pertama untuk kebersihan sekolah itu ini teman-teman, budayakan membersihkan kelas sepulang sekolah. Membersihkan kelas sepulang sekolah. Oke, nah ini salah satu judulnya teman-teman. Nah ini udah mengkerucut banget kan, dan ini juga kurang dari 15 kata gitu, karena ada satu, dua, tiga, empat, lima kata aja. Dan ini tuh udah kerucut banget dan juga tetap dia ini poin utamanya di sini. Sebentar, poin utamanya di sini. Di membersihkan kelas sepulang sekolah, teman-teman. Nah, untuk judul yang kedua, aku mau membuat judulnya itu sebentar. Judulnya itu aku mau membuat pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di pasar tradisional menjadi perhatian Pemda ya. Pemda. Oke. Nah, ini untuk judul yang kedua, teman-teman. Jadi, di sini kan topiknya dia membahas tentang kebersihan pusat perbelanjaan ya. Pusat perbelanjaan. Nah, pusat perbelanjaan ini apa? Pusat perbelanjaannya ini pasar tradisional. Dan ini sudah cakupannya paling sempit, teman-teman. Yaitu judul pengelolaan sampah di pasar tradisional menjadi perhatian Pemda. Jadi gitu ya. Jadi tema ini dia cakupannya paling luas, aku tandai nomor satu. Topik ini mulai mengerucut, cakupannya sedikit lebih sempit. Sedangkan judul ini cakupannya paling sempit gitu tuh. Oke, itu mengenai bahasan mengenai tema, topik, dan judul. Oke, mungkin ada yang mau ini enggak, mau berpendapat gitu, mau membuat tema, topik, judul. Mungkin satu orang, ada yang mau nggak? Ayo, ada yang mau membuat contoh dari tema, topik, dan judul nggak? Oke, kalau gitu ada yang mau nanya nggak atau ada yang masih bingung nggak tentang tema, topik, judul gitu sebelum kita lanjut ke pembahasan soal ya. Aman? Kalau aman, ketik aman teman-teman di komen. Atau ada yang masih bingung gimana nentuin tema, topik, judul gitu ya. Karena ini salah satu materi yang penting ya buat di SNBT nanti. Gimana teman-teman semuanya? Clear? Aman? Sama. Oke, aman ya. Oke, kalau aman, kita latihan soal teman-teman. Sebentar, aku masukin dulu soal. Oke, sekarang soalnya ini tentang bagaimana kita mencari tema. Sebelum aku bahas, aku ngasih waktu ke kalian 2 menit
untuk menjawab soal ini, teman-teman. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, mungkin waktunya habis ya, teman-teman. Dan ini udah mulai banyak yang jawab nih. Ada yang jawab A, C. Ya, kalau A sudah cukup spesifik. Oke, kita bahas ya. Pertama, yang ditanyakan itu adalah tema dalam bacaan ya. Kita balik lagi, kalau tema itu dia cakupannya paling luas. Paling luas cakupannya. Oke, sekarang kita baca ya. Bayi yang dilahirkan tidak dengan berat badan rendah pada umumnya. Sorry, bayi yang dilahirkan tidak dengan berat badan rendah pada umumnya mempunyai status gizi saat lahir yang kurang lebih sama dengan status gizi bayi di Amerika. Oke, akan tetapi seiring dengan bertambahnya umur, ditambah faktor-faktor lainnya, sebagian besar bayi tersebut terus mengalami penurunan status gizi. Oke, puncak penurunan terjadi pada umur kurang lebih 18 sampai 24 bulan. Pada kelompok umur inilah prevalensi balita kurus atau wasting dan balita pendek atau stunting mencapai titik tertinggi. Setelah melewati umur 24 bulan, status gizi balita umumnya mengalami perbaikan meskipun tidak sempurna. Oke, sebelum kita bahas jawabannya, kalian ada yang merasa perulangan kata-kata nggak, teman-teman? Jadi ada sebuah frasa yang dia ini diulang-ulang terus. Apa coba? Ada kok ini yang diulang-ulang terus. Status gizi. Oke, bener banget ya. Jadi, coba deh kalian lihat di sini. Pertama dia ngebahas status gizi. Dan juga ini dia ngebahas status gizi lagi. Nah, di sini juga dibahas lagi penurunan status gizi lagi. Habis itu, di sini juga dibahas lagi status gizi lagi. Ya. Nah, teman-teman semuanya, tadi kan kita udah ngebahas ya tentang sebuah frasa yang diulang-ulang itu apa? Ini teman-teman. Topik adalah inti dari seluruh tulisan yang ingin disampaikan atau dibahas. Berupa frasa, minimal dua kata, sering diulang di dalam teks. Nah, kita lihat lagi di soal. Status gizi, satu, dua, tiga, empat gitu, diulang sebanyak 4 kali. Berarti dia termasuk topik, teman-teman. Topiknya ini status gizi. Oke. Nah, karena yang ditanyakan tema, berarti kita harus mencari sesuatu yang lebih luas lagi, teman-teman. Sesuatu yang lebih luas daripada status gizi. Apa coba? Apakah gizi buruk? Enggak ya, gizi buruk ini enggak. Karena di sini tuh enggak ngebahas sebuah gizi buruk ya. Karena ini kan membahas tentang status gizi dari balita gitu. Terus juga status gizi. Nah, status gizi ini sebenarnya termasuk ke dalam topik gitu ya. Balita kurus? Enggak ya. Karena di sini enggak ngebahas tentang balita kurus gitu. Apakah perbaikan pertumbuhan? Enggak juga, karena ini bukan bahasan yang sedang dibahas. Dan jawabannya adalah ini, teman-teman, gizi balita.
Oke, kalau misalnya kita breakdown ya, kita pecah, misal tema, temanya ini dia adalah gizi balita atau gizi doang gitu. Nah, selanjutnya diperkecil lagi, dikerucutkan lagi. Menjadi apa? Menjadi status gizi balita, teman-teman. Oh, jadi yang umumnya dari yang awalnya ini dia luas banget cakupannya, gizi ya, membahas tentang gizi balita. Kemudian topiknya dikerucutkan lagi menjadi status gizi balita. Gitu, teman-teman semuanya. Lo nggak apa-apa, santai-santai. Justru keren kok, udah mau berpendapat ya. Karena jujur nanti ketika kalian udah kuliah, kalian harus sering-sering aktif ya. Karena kalau misalkan kalian nggak aktif, bahaya nanti bingung. Ini review asli. Oke, harus aktif aja nanti ya ketika kalian di perkuliahan nanti. Karena kan kalian camaba ya, calon maba gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman. Oke, soal selanjutnya ini ngebahas tentang topik karena topik ini kita udah dibahas ya di soal sebelumnya, jadi kita langsung tahu jawabannya yang ini. Harusnya kebalik ya, tadi harusnya topik dulu baru tema, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu ya bagaimana cara kita membedakan tema, bagaimana cara kita membedakan topik gitu. Kalau topik intinya kalian lihat kata-kata yang sering diulang, teman-teman. Kalau tema itu dia luas banget gitu. Pokoknya tuh dia raja terakhir, bukan raja terakhir, raja pertama ya, raja pertama. Karena dia paling luas. Kalau raja terakhirnya judul, karena dia paling sempit ya. Oke, ini topik dari sebuah teks bacaan ini gitu. Jadi status gizi itu kan berulang-ulang ya. Dan emang kalau misalkan kita baca secara keseluruhan, dia ini ngebahas tentang apa sih ya? Tentang status gizi gitu. Status gizi saat lahir yang kurang, lebih sama dengan status gizi bayi di Amerika. Ya, kemudian sebagian besar bayi tersebut terus mengalami penurunan status gizi balita umumnya mengalami perbaikan gitu ya. Mungkin itu jawabannya teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang A. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau nanya nggak teman-teman? Atau masih bingung gimana cara kita ngebedain eh, tema, cara kita ngebedain tentang topik? Ya, kalau misalkan ada yang masih bingung, langsung raisen aja teman-teman. Atau langsung nanya di komentar boleh. Atau udah aman. Kalau misalkan udah aman, kalian ketik aman di komen ya. Amin. Gimana teman-teman semuanya? Aman? Clear? Sebelum kita lanjut, atau ada yang masih bingung? Gimana teman-teman? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman, aku mau ngasih soal lagi. Dan ini lumayan susah, teman-teman. Karena apa? Karena kita bakalan nentuin judul. Sebentar. Oke. Aku kasih waktu kalian 2 menit untuk menjawab soal ini. Kalau udah, kalian boleh langsung komen di komentar ya jawabannya apa. Dan dimulai dari sekarang.
Oke, mungkin aku cukupkan aja buat 2 menitnya. Karena ini udah ada beberapa yang jawab ya, yaitu jawabannya E, dan E gitu. Oke, mungkin aku mau nanya deh ke Salma Sofi, kenapa kamu bisa jawabannya yang E? Ayo, boleh on mic. Kalau salah maaf ya Kak. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Kalau menurut aku Gimana? karena di sini kan dari teksnya sebenarnya awalannya tuh pakai keterangan-keterangan yang kayak kurang apa namanya kurang gizi, tapi akhirannya ada perbaikan seiring bertambahnya umur gitu. Jadinya menurut aku lebih spesifik Oke, berarti jawabannya kamu yang yang E E. ya? Oke, good. Oke, makasih ya buat pendapatnya. Oke, kita bahas ya. Jadi teman-teman, ketika kita ditanyakan ya untuk mencari sebuah judul, langkah yang pertama kita lihat dulu. Tadi kan kita udah dapat ya. Intinya kita coba pegang topiknya dulu deh. Karena topik ini sebagai ini ya, pengacu gitu atau sebagai pegangan kita untuk mencari sebuah judul. Tadi kan kita punya topiknya ini adalah status gizi. Ya, oke. Ini topiknya yang bakalan kita sebagai acuan. Oke, kita lihat dulu. Untuk opsi yang pertama, kita cek dulu ya. Puncak penurunan status gizi pada balita. Kalau misalkan kalian lihat di opsi ini, dia ini mengandung topik, ya, topiknya ini, status gizi balita, status gizi. Tapi, coba deh kalian baca. Puncak penurunan ini tuh dia dibahas semuanya nggak teman-teman? Karena di awal kalian masih ingat ya cara mencari gagasan pokok. Jadi intinya tuh dia ngebahas tentang bayi yang mempunyai status gizi kurang lahir kurang lebih sama dengan status gizi bayi di Amerika. Seiring bertambahnya umur ditambah faktor-faktor lainnya, sebagian bayi tersebut terus mengalami penurunan status gizi. Nah, untuk opsi yang A ini dia dibahas cuma di ini aja teman-teman. Puncak penurunan terjadi pada umur kurang lebih 18 sampai 24 bulan. Dan selebihnya itu dia nggak ngebahas mengenai puncak penurunan dari status gizi ya. Jadi dia ini nggak termasuk ke judul. Kenapa? Karena dia nggak secara menggambarkan keseluruhan. Gitu ya. Oke, berarti ini salah ya. Yang opsi A salah. Sekarang sekarang kita yang cek opsi ke B atau opsi kedua. Kita baca opsi B. Perbandingan gizi balita. Oke, sebenarnya kita bisa langsung melihat ya kalau opsi ini salah. Kenapa? Karena dia nggak mengandung topik gitu. Karena dia ngebahas tentang perbandingan gizi balita aja. Itu sedangkan topik yang kita punya ini status gizi. Tapi nggak apa-apa. Coba kita baca dulu. Jadi di teks ini kalian melihat nggak kalau ada perbandingan gizi balita gitu? Mungkin perbandingan gizi balita ini faktornya apa gitu ya. Nah, di sini kan nggak dibahas kan tentang perbandingan dari gizi balita gitu. Jadi itu di sini kan ngebahas tentang sebuah status gizi ya yang seiring bertambahnya umur gitu dengan faktor-faktor lainnya dan juga status gizi balita ini mengalami perbaikan meskipun tidak sempurna. Jadi intinya dia ngebahas tentang perbaikan status gizi ya untuk balita ini seiring bertambahnya umur gitu. Jadi opsi B ini salah. Ya, oke. Sekarang kita yang ke C, kasus gizi buruk pada balita. Oke, kita bisa ngeliat lagi di sini. Di sini tuh dia nggak mengandung topik dan juga kasus gizi buruk ini tuh dia nggak menggambarkan keseluruhan. Memang kalau misalkan kita baca ini tuh dia ngomongin tentang status gizi yang bisa dibilang buruk ya karena terus mengalami penurunan gitu. Ini di sini nih mengalami penurunan, terus puncak penurunan. Nah, tapi di sini tuh nggak ngebahas tentang kasus gizi buruk teman-teman. Jadi opsi ini salah ya. Karena dia juga nggak mengandung topik. Intinya, kalau misalkan kalian ingin menentukan judul, kalian harus pegang dulu topiknya itu apa, supaya memudahkan. Sekarang opsi yang D,
prevalensi balita kurus dan balita pendek. Oke, apakah dia membahas tentang prevalensi balita kurus dan balita pendek secara keseluruhan? Oke, mungkin bagi kalian yang nggak tahu apa ini prevalensi. Jadi prevalensi itu kayak ibaratnya itu dia secara umum gitu, atau umumnya prevalensi balita kurus dan balita pendek. Nah, kalau misalkan kita baca semua ya, memang prevalensi ini dibahas di sini. Prevalensi balita kurus dan balita pendek. Nah, tapi selebihnya apa? Selebihnya ya ya udah, ini hanya sekedar sebuah pernyataan aja gitu. Dia nggak ngebahas secara keseluruhan gitu dari seluruh teks ya. Jadi opsi yang D ini salah teman-teman dan juga dia nggak mengandung dari topik tersebut. Ya jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Ya, benar jawaban dari Salma Sofi. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Salma Sofi. Keren. Oke, mungkin itu apa latihan soal dari aku. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung tentang materi kita kali ini? Tema, topik, dan judul. Kalau ada yang masih bingung, boleh langsung tanyain aja. Gimana? Aman? Atau udah aman teman-teman? Gak apa-apa kok kalau misalkan masih bingung, itu tanyain aja gak apa-apa. Karena sebenarnya kalau tema topik judul sebenarnya menurut aku yang bikin susah itu di judul teman-teman. Jujur, aku juga dulu waktu belajar materi ini, kalau misalkan menentukan judul itu paling susah. Tapi kalau tema topik itu masih bisa di inilah ya, masih bisa, masih aman lah ya. Tapi kalau misalnya udah ke judul itu lumayan susah. Karena kita harus tahu keseluruhan dari teksnya itu ngebahas apa. Gitu. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang masih bingung tentang tema, topik, dan judul? Atau clear? Udah aman? Kalau misalkan udah aman, coba ketik aman teman-teman. Oke, insya Allah aman ya. Gimana? Aman? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Gimana? Aman? Oke, aman, aman. Oke, gampang ya cara kita menentukan tema, topik, dan judul. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian boleh kok PC aku aja di WA. Oke, teman-teman semuanya, mungkin kita itu aja ya bahasan tentang tema, topik, dan judul. Nanti aku bakalan share ke kalian latihan-latihan soal gitu ya, lumayan banyak. Nggak terlalu banyak juga. Itu buat kalian latihan ya, dan juga jangan lupa kumpulin di Google Classroom gitu. Dan mohon maaf sebelumnya karena kita harus selesai lebih cepat ya karena aku sedikit gak enak badan gitu. Jadi mungkin kita cukupkan kali ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya dan semoga kalian tetap semangat terus ya. Tetap semangat buat SNBT. Oh iya kan kalian nanti sebentar lagi pengumuman SNBP ya. Semoga kalian lolos semua ya. Semoga kalian SNBP lolos ya. Alhamdulillah kalau misalkan lolos SNBP. Tapi kalau misalkan hasilnya tidak sesuai ekspektasi nggak apa-apa. Kalian masih bisa berjuang di SNBT. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat ya, jangan pernah menyerah gitu ya. Selalu ingatlah tujuan kalian itu apa. Tujuan kalian ya ingin masuk PTN ya, PTN impian kalian supaya kalian bisa mempunyai masa depan yang lebih baik ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.